Selamat datang di Ibra Japat My Vlog Channel. Hello guys, welcome to my vlog channel Ibra Japat. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian semua nonton video gua saranin untuk kalian semua nih tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like video gua, share video gua ke seluruh sosial media kalian semua. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah ini, di kolom yang ada di bawah ini nih guys. Karena semuanya gratis. Sekali lagi, semuanya gratis. Untuk siapa? Untuk kalian semua. Bang, gimana sih bang supaya gue itu bisa jadi artis? Bagaimana sih bang supaya gue itu bisa lolos casting, bisa dilirik sama sutradara, ataupun produser, ataupun pihak-pihak dari production house? Sebenarnya casting itu simple ya teman-teman ya. Dan casting itu gratis. Jadi, nggak memerlukan biaya sih. Karena rata-rata semua casting itu gratis. Jadi bagi kalian yang ingin jadi artis, ya tentu syarat utamanya harus casting. Jadi untuk supaya teman-teman semua bisa casting itu, yang pertama teman-teman harus cari di mana tempat casting itu dibuka. Tentunya kalau teman-teman mau casting pasti harus di production house. Nah, teman-teman tinggal cari aja tuh PH-PH mana atau production house yang sedang menyelenggarakan casting atau open casting. Biasanya casting ini ada yang dibuka untuk umum, ada juga yang dibuka untuk kriteria khusus. Biasanya ada iklan. Habis itu ada film pendek, ada sinetron, dan ada film layar lebar. Setiap casting itu berbeda-beda, karakter dan kriterianya. Ada casting yang untuk ala karakter atau ala kriteria, ada juga casting yang untuk kriteria tertentu saja, atau untuk karakter khusus lah ya, bisa dibilang. Jadi di sini gue pengen ngasih tips nih bagi kalian pemula-pemula yang ingin terjun di dunia entertainment atau ingin menjadi artis. Gimana sih caranya? Oke, jadi di sini gue kasih tahu. Yang pertama, kalian harus casting. Ya, bang, syarat casting ini apa? Syarat casting itu gampang banget. Jadi teman-teman semua ya, lulus semua, itu tinggal cari aja PH atau production house yang sedang menyelenggarakan open casting atau yang sedang open casting lah. Bang, saya nyari info castingnya gimana? Itu gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja kepoin Instagramnya salah satu production house. Itu ada di Instagramnya, ada di Facebooknya. Teman-teman bisa cari di YouTube atau teman-teman bisa juga searching di Google. Itu banyak banget. Karena sekarang ini zaman sosial media. Semuanya bisa. Nah, casting, ya kembali lagi kepada casting nih. Karena topiknya itu casting. Setelah teman-teman ibaratnya cari lah ya info casting, udah ketemu nih info castingnya, teman-teman tinggal datang tuh ke tempat casting itu. Dan ketika teman-teman datang, usahakan membawa biodata diri. Biodata apa bang? Biasanya kalau casting itu yang diperlukan adalah membawa foto ya. Ada foto full up atau full body ya. Itu biasanya ukuran 4R atau tergantung pH-nya. Dia ada yang mintanya full body, ada juga yang meminta untuk komposit. Nah, di sini nih saya pengen ngasih tips gitu supaya teman-teman bisa relax lagi dalam bercasting. Gimana bang? Ketika teman-teman sudah sampai di lokasi casting, teman-teman jangan gugup. Usahakan yang pertama-tama itu jangan gugup. Bang, tapi saya kurang pede. Ya udah, bismillah aja, bener nggak? Jadi tugas teman-teman ketika teman-teman udah nyampe nih di PH nih, yang penting pede aja udah. Bang, saya kayaknya kurang deh bang. Ya semua orang kalau ingin merintis, ingin berjuang, ya di awal-awal juga penuh dengan kekurangan. Tapi apa boleh buat? Namanya juga berusaha, namanya juga untuk mencoba. Siapa tahu beruntung kan, siapa tahu rezeki. Jadi jalanin aja. Jadi begitu teman-teman nyampe di lokasi casting, ya teman-teman pede nih, percaya diri di depan kamera. Ketemu caster, ketemu sutradara, atau ketemu tim-tim yang menyelenggarakan casting, teman-teman senyum, teman-teman sapa, teman-teman salam gitu kan. Nah, udah gitu teman-teman mengikuti prosedur castingnya. Contohnya apa? Castingnya yang dibutuhkan apa? Apakah ala karakter, apakah karakter khusus, atau kriteria khusus? Nah, ini perlu teman-teman garis bawahi ya. Jangan sampai kalau kita datang ke tempat casting menjadi sia-sia. Kenapa bang? Kok bisa kita setelah casting atau pas kita datang ke tempat casting jadi sia-sia? Karena perlu teman-teman tahu, yang namanya casting itu terbagi menjadi beberapa macam casting. Ada casting untuk ala karakter ya. Ala karakter itu biasanya dia butuh untuk film layar lebar ataupun sinetron. Tapi ada juga casting yang hanya karakter tertentu. Itu biasanya untuk iklan teman-teman. Nah jadi ada casting untuk karakter tertentu ini biasanya untuk iklan ya. Dia ini biasanya itu harus ganteng,
harus ganteng, habis itu harus cantik, kulitnya harus bersih, harus mulus. Nah, seperti itu. Jadi, apapun itu, teman-teman harus pede aja udah. Percaya diri di depan kamera dan yakin bahwa teman-teman itu bisa. Nah, setelah itu, setelah teman-teman udah pede segala macam, teman-teman ikuti nih prosedurnya dari casternya ya. Caster itu adalah casting director yang menyelenggarakan casting itu. Jadi teman-teman tinggal ikutin arahan casternya aja. Kalau casternya minta teman-teman acting nangis, ya teman-teman harus berakting nangis. Kalau casternya minta actingnya sedih, ya teman-teman harus sedih ya. Sedih sama nangis sama sih ya. Kalau casternya bilang harus acting senang, ya maka teman-teman harus senang. Tapi apabila si casternya suruh acting marah, jadi teman-teman juga harus marah. Jadi apapun perintah caster, teman-teman harus ikutin. Dan ketika teman-teman berada di depan kamera, usahakan jangan nervous, jangan terburu-buru, santai aja. Santai, relax, and enjoy gitu. Karena biasanya ada beberapa orang ya, atau ada beberapa tipe orang yang dia masih gugup nih kalau di depan kamera. Dia belum terlalu percaya diri, belum bisa mengekspos jiwanya di depan kamera. Tapi nggak apa-apa, saya maklumin itu buat kalian pemula-pemula entertainment yang ingin menjadi artis dan ingin merintis supaya bisa jadi artis besar. Oke, gimana guys? Udah pada subscribe? Udah pada like? Udah pada share video gua dan udah pada komentar di video gua? Coba gue pengen denger. Udah semuanya? Oke, thank you. Nah, selain itu gue juga pengen bagi ini salah satu tips, ibaratnya bocoran dari gue, supaya teman-teman itu bisa dilirik ya sama caster, sama sutradara atau produser di tempat casting tersebut. Gimana bang tipsnya? Atau apa bang tipsnya? Tipsnya cuma satu, teman-teman harus memiliki ciri khas teman-teman. Contohnya ciri khasnya, teman-teman harus mempunyai gaya yang unik, atau cara bicara yang unik, atau mungkin teman-teman bisa latah, atau emang latah beneran. Yang keempat, teman-teman bisa mempunyai bentuk tubuh yang berbeda dengan yang lainnya. Contoh, teman-teman bogel, atau teman-teman berbentuk tubuhnya tubuh fitness nih, tubuh orang-orang nge-gym lah ya, berotot kekar dan lain sebagainya. Nah, ataupun mungkin teman-teman punya muka yang unik. Contohnya rambutnya gimbal atau rambutnya pang atau segala macam. Nah, itu menjadi nilai tambah bagi si caster yang mengcasting teman-teman semua. Jadi apa ya? Jadi intinya teman-teman harus mempunyai ciri khas masing-masing. Karena ciri khas itu penting. Jadi nanti caster itu bisa menilai, oh ini nih si A nih yang gayanya suka ngondek. Oh ini nih si B nih yang sering latah kalau di kamera. Nah, itu merupakan nilai tambah supaya teman-teman bisa cepat dilirik oleh caster maupun sutradara ataupun produser yang menyelenggarakan tempat casting tersebut. Dan ini teman-teman perlu ketahui ya, bahwa semua casting itu gratis. Ingat, semua casting itu gratis, tidak ada yang bayar. Kalau casting ada yang bayar, itu namanya penipuan. Nah itu, jadi sebenarnya casting itu semuanya gratis, tidak memungut biaya sepersen pun ya. Karena yang namanya casting itu kan kita berniat, ibaratnya kita mengajukan diri, sama kayak halnya orang melamar kerja. Cuma bedanya kalau orang melamar kerja itu kan banyak persyaratannya, ijazah, KTP, KK, terus biasanya foto pribadi ya, fotokopi nilai dan lain sebagainya, transkrip nilai, SKCK dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau jadi artis ya, ketika teman-teman casting itu syaratnya gampang banget. Yang pertama, teman-teman cuma bawa foto pribadi, udah kelar. Selebihnya teman-teman tinggal pede aja udah di depan kamera. Bismillah, pede, niat dalam hati, gua mau jadi artis, gua mau jadi artis. Ya insya Allah bakalan terwujud. Itu. Ya mungkin itu aja sih tips dari gua, sharing-sharing dari gua. Nanti di part yang kedua gua akan bagi tips-tips lagi ya, bagaimana caranya supaya bisa lolos casting dengan cepat. Dan tentunya dengan cara-cara yang unik dan halal guys. Jadi tidak menyimpang dari dunia casting. Nah, jangan lupa ya, kepoin terus nih. Terima kasih.